Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 270 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat tape ketan hitam yang rasanya bisa manis, legit, dan segar. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram atau 1/4 kilogram beras ketan hitam. Pilih yang sudah disosох. Karena saya tidak tahu membedakan antara yang disosох atau tidak, jadi ini saya beli di all shop ya. Biar tidak keliru. 75 ml air, setengah sendok teh ragi tape, ini dari 1/4 butir ragi. Jadi saya menggunakan ragi seperti ini ya. Ini mereknya NKL, bisa juga menggunakan merek lain. Ini kita parut supaya halus ya. Pastikan parut yang kita gunakan ini kering dan bersih. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. Penggunaan raginya tidak boleh terlalu banyak ya, supaya nanti hasil tapenya tidak pahit dan panas. 1 sendok makan gula pasir. Langkah pertama, beras ketan kita bersihkan, lalu kita cuci sampai betul-betul bersih, sampai airnya bening. Kemudian ini kita rendam kurang lebih selama 2 jam. Setelah kita rendam kurang lebih selama 2 jam, lalu ini kita tiriskan ya, sampai airnya benar-benar tiris, tapi jangan sampai terlalu kering ya. Kemudian ini nanti kita kukus sampai setengah matang. Ini sudah setengah matang ya, lalu ini kita pindahkan ke wadah lain. Kemudian selagi ketannya ini masih panas, masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk terus ya. Pastikan airnya ini tercampur rata. Ini sepertinya sudah tercampur rata ya. Kemudian ini kita tutup, kita biarkan kurang lebih selama 15 menit supaya airnya meresap ya. Setelah 15 menit, ini kita kukus kembali sampai betul-betul empuk atau matang. Ini sudah empuk, lalu kita pindahkan ke wadah yang datar ya. Misalnya pakai nampan plastik seperti ini ya. Tujuannya supaya nanti cepat dingin. Kemudian ini kita biarkan sampai dingin ya. Kita angin-anginkan sampai betul-betul dingin sebelum kita tambahkan raginya. Ini ketannya sudah betul-betul dingin, lalu kita taburi dengan raginya. Kita taburkan sebagian raginya ke atas permukaan ketannya ini ya. Menaburinya jangan di satu tempat, tapi ini kita sebar ya, supaya cepat ratanya. Pastikan tangan kita ini dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian setelah ini kita taburi dengan sebagian raginya, ini kita balik ya. Boleh diaduk-aduk supaya rata. Lakukan sampai semuanya terbalik. Ini tujuannya supaya nanti raginya bisa merata. Lalu
kita taburi lagi dengan sisa raginya. Kita sebar juga ya. Lalu ini kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata. Kemudian kita taburi dengan gula pasirnya ya. Ini juga kita sebar biar cepat ratanya. Kita aduk-aduk ya. Kemudian ini kita pindahkan ke wadah penyimpanan. Lalu ini kita tutup ya. Menutupnya jangan terlalu rapat karena nanti kalau alkoholnya sudah terbentuk akan menggelembung kalau terlalu rapat. Jadi ini sekedar kita tutup seperti ini. Lalu ini kita diamkan kurang lebih selama 2 hingga 3 hari. Tergantung dengan cuaca sekitar. Kalau misalkan cuacanya mendung, kita butuh waktu yang lebih lama lagi ya. Bisa jadi 3 hari lebih. Nah, ini hasilnya tape ketan hitam yang sudah jadi ya. Ini rasanya seger dan manis sekali. Ini cuma 2 hari sudah jadi tape ya. Siap untuk kita sajikan atau kita gunakan untuk membuat makanan lainnya. Misalkan puding atau es. Untuk hasil terbaik, supaya nanti hasilnya tidak pahit atau panas, maka penggunaan ragi tapenya jangan terlalu banyak. Ikuti ukuran yang ada di resep. Dan pastikan wadah dan tangan kita harus bersih dan kering. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat tape ketan hitam yang rasanya manis dan segar. Terima kasih telah menonton video ini.